anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan dimanapun, jumpa lagi dengan kami anak sekolah minggu Jemaat Nafiri wilayah Bitung 1. Dan sore hari ini Enci Sil ditemani oleh Enci Mei, Enci Cherry, Enci Windy, dan juga teman kalian Goldie, Pascal, dan juga Felicia. Kita akan memulaikan ibadah kita di sore hari ini. Enci undang semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Orang mau menyanyi lagu Selamat Sore Tuhan. Teman-teman, mari kita saudara dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih berdiri, masih semangat toh? Kalau masih semangat, orang mau menyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita
adik-adik yang ada di rumah, torang semua memuji Tuhan. Sekarang torang akan dengar cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan ini sebentar akan dibawakan oleh Enci Windy. Namun sebelum torang mau dengar cerita, torang mau menyanyi satu kali Allah berfirman, dan doa firman akan dibawakan oleh Adik Felicia. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami baca dan dengar nanti bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, torang so berdoa. Sekarang torang mau baca firman Tuhan. Namun sebelum itu, silakan duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Windy. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, saatnya torang akan membaca Alkitab. Tadi torang so menyanyi, berdoa, pembukaan, dan saatnya torang akan membaca Alkitab. So siap semua nih Alkitab? Torang buka Alkitab di Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul. So dapat semua? Sekali lagi Enci katakan, kita buka di Kisah Para Rasul ayat pasal 11, torang baca ayat 19 sampai dengan 30. Nah sekali lagi adik-adik, torang buka di Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 11, torang baca di ayat 19 sampai di ayat yang ke-30. Nah adik-adik, kalau so siap semua, torang mulai membaca. So siap semua? Nah, pembacaan torang pada sore hari ini diberi judul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Torang baca sama-sama nih. Yang di rumah dan yang juga ada di sini, torang baca sama-sama. Torang mulai. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka
dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin. Sampai di sini torang pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Dan torang masuk pada cerita. Adik-adik so siap mendengar cerita? Nah, kalau so siap, dengar baik-baik, simak sebaik-baik encik cerita pada sore hari ini. Jangan kore-kore teman kalau ada teman di sini, kalau sendiri fokus di depan handphone atau apa, boleh mau balik kiri kanan atau mau ke sana kemari. Orang mau dengar cerita. Nah, adik-adik, seandainya kita ada bahaya, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Nah, encik kasih contoh. Ada orang mabuk yang datang membawa pedang. Adik-adik tahu tuh pedang? Sama dengan orang Jawa bilang, itu peda. Ini orang mabuk ini so bataria di jalan. Dia membawa itu peda. Dia so bataria, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Nah, tentunya adik-adik menyelamatkan diri. Nah, adik-adik, begitu juga yang terjadi di kota Yerusalem. Bangsa Israel yang berada di kota Yerusalem, mereka lari dari pemberontak, mereka meninggalkan kota Yerusalem. Mereka tidak peduli lagi, tidak menghiraukan lagi, tidak ada gunanya untuk melayani orang yang seperti itu, seperti orang mabuk tadi. Nah, mereka berjalan, di tengah-tengah perjalanan, mereka selalu berdoa, mereka selalu mengandalkan Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga mereka. Mereka ini tidak tahu tujuan mau kemana, di jalan mereka selalu berdoa. Mereka selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu akan menolong mereka. Ketika mereka dalam perjalanan sampailah mereka di Antiokhia. Di sana mereka sangat senang adik-adik. Karena mereka tiba di Antiokhia itu mereka bisa berjumpa dengan teman-teman seiman. Dan di sana mereka bisa beribadah bersama-sama. Mereka bisa memuji Tuhan, bercerita tentang Injil, tentang kemuliaan Tuhan, tentang kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Karena mereka selalu mengandalkan Tuhan, mereka percaya Tuhan selalu ada dan selalu menolong mereka dimanapun mereka berada. Nah, adik-adik, 1 tahun Barnabas tinggal di sana. Nah, adik-adik, Barnabas ini bukan cuma diam saja tinggal di sana. Dia bisa menggunakan waktu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Di sana dia bisa, sementara dia mengajar, dia bertemu dengan Saulus. Nah, adik-adik masih ingat tentang Saulus?
Siapa itu Saulus? Ya, nama Saulus itu sangat terkenal adik-adik. Dia itu seorang yang penentang. Dia selalu memenjarakan orang, bahkan membunuh adik-adik. Itulah Saulus. Nah, adik-adik, ada banyak orang yang dianiaya, dibunuh oleh Saulus. Dan Saulus kemudian adik-adik bertobat karena dia sudah bertemu dengan Barnabas. Saulus bersama Barnabas tinggal 1 tahun di Antioquia. Nah, adik-adik, Barnabas pun melihat bahwa perubahan mereka sangat pesat. Dorang so memuji Tuhan, dorang so percaya bahwa ada Tuhan Yesus. Barnabas dan Saulus menjadi sahabat yang sangat baik dan mereka berdua selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus, khusus kepada orang yang bukan Yahudi. Nah, adik-adik, tidak usah adik-adik takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh malu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik ini boleh malu-malu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik mesti berani untuk menceritakan hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Kepada orang-orang yang berjumpa di jalan, kepada kakak, kepada teman. Tak usah malu. Adik-adik mesti berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bertemu dengan orang-orang di jalan, adik-adik mesti berani untuk menceritakan Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, contohnya adik-adik, oh ini Felicia kok dia anak yang pintar. Ini File kok dia suka menolong. Nah, tentunya adik-adik senang kan mendengarkannya. Nah, adik-adik, oleh karena itu, adik-adik tidak usah malu. Karena itu kita harus selalu menjadi anak-anak yang suka menolong, suka membawa kabar baik. Tidak usah takut karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, demikian cerita kita pada sore hari ini. Dan torang mau ada ayat hafalan. Torang ayat hafalan terdapat dalam Yesaya 52 ayat 7a. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Sekali lagi adik-adik, terang ada ayat hafalan yang terdapat dalam Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Selamat menghafal. Nah anak-anak, kalau tadi torang sudah dengar cerita Alkitab tentang siapa kote? Barnabas dan Saulus. Itu Barnabas dan Saulus itu orang baik atau orang jahat? Orang baik. Nah, kalau mau jadi orang baik, orang harus berbuat apa? Berbuat baik atau jahat? Baik. Nah, kalau orang ingin berbuat baik, mata Tuhan selalu melihat apa yang orang perbuat. Itu orang mau menyanyi satu lagu, mata Tuhan melihat.
akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Orang mau berdoa umum dan doa ini akan dituntun oleh Enci Windy. Nah, orang saudara dengar cerita, so baca Alkitab, dan saat ini orang masuk dalam doa umum. Lipat tangan semua, tutup mata. Kalau sementara berdoa, ini boleh kore-kore teman kalau ada teman. Orang mesti berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, lipat tangan semua, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena cinta kasih Tuhan kepada kami sehingga kami ada sampai saat ini. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk anak sekolah minggu bersama dengan enci-enci dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati mereka Tuhan, mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama. Dan saat ini kami semua masih di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Tuhan Yesus Allah yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk Ibu Pena bersama dengan keluarga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pena bersama keluarga, segala aktivitas Tuhan, segala tanggung jawab Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua Tuhan, kiranya kami bisa beribadah bersama-sama seperti hari-hari sebelumnya. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami sudah membaca firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami baca tadi, apa yang sudah kami dengar tadi, bisa kami mengerti, bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami ini Tuhan, kiranya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, sungguh banyak yang kami mau minta kepadamu, tapi hamba-Mu tidak bisa menuturkan satu demi satu. Hanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan pengasihan. Dua hamba-Mu ini Tuhan belum sempurna, dan saat ini Torang akan berdoa Bapa kami, dan Torang akan berucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, kita akan tutup ibadah kita di saat ini. Inci undang semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Orang mau menyanyi tangan kanan, tangan kiri. Selesai dan doa tutup di saat ini akan dituntun oleh adik kita, teman kita, Goldie. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menuntun kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah kami baik yang beribadah di rumah ataupun di luar rumah. Terima kasih juga ya Tuhan karena masih mendampingi kami sampai sekarang saat ini. Hanya inilah doa kami ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah anak sekolah minggu Jemaat Nafiri wilayah Bitung 1. Shalom, damai di hati. Shalom.